Kasih ingat dengan catatan si Roy. Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kali ini gue mau sharing sama kalian tentang teman kecil gue. Ya, 1997, tepat di saat usia gue 5 tahun, Bapak membeli rumah. Pada saat itu rumah bekas seorang Chinese. Dan ya, kami pindah ke rumah baru. Dan namanya rumah baru, gue belum mempunyai banyak teman di situ. Paling temen gue itu cuma ya sepupu-sepupu gue, selebihnya ya gue sering main sendiri. Namanya anak usia 5 tahun kan lagi seneng banget main, lari-larian, segala macam. Sampai akhirnya pernah di suatu sore gue main di samping rumah. Tepatnya di depan gudang kosong yang bersebelahan sama kamar ibu gue. Jadi di gudang kosong itu ada halaman yang lumayan luas dan di depannya pun halamannya luas banget dan ada pohon mangga, pohon bambu dan banyak lagi deh. Gue di situ main pasir pada saat itu, gue main masak-masakan sendiri dan ya tiba-tiba ada anak perempuan. Anak perempuan ini tuh sama seusia gue juga 5 tahun. Dia cantik, putih. Dia memakai gaun. Gaunnya berwarna peach dengan bunga-bunga. Tapi ada bercak-bercak merah pada saat itu. Dia rambutnya dikuncir satu ke belakang. Pada saat itu ya namanya gue anak kecil kan, gue ngajak dia main. Gue bilang, ayo kita main bareng yuk. Cuman dia hanya diam, memperhatikan gue yang lagi main. Dan singkat cerita kami jadi berteman. Gue jadi sering banget main sama dia. Kita main lari-larian, main boneka-bonekaan, main masak-masakan. Bahkan gak jarang gue ajak dia main ke rumah. Cuman pada saat itu ada satu hal yang paling aneh menurut gue. Mimi itu selalu marah ketika gue ngajak teman, kayak ngajak sepupu untuk main di kamar Mimi. Tapi untuk yang pertama kalinya Mimi gak pernah marah ketika gue ngajak teman kecil gue ini main di kamar Mimi. Gue pernah nanya sama teman kecil gue ini, nama kamu siapa? Tapi dia gak pernah bilang namanya siapa, dia gak pernah bilang rumahnya di mana. Dia cuman suka memperhatikan gue main dan gak jarang dia ikut main kejar-kejaran sama gue. Sampai akhirnya gue manggil dia itu Neng. Ya, Neng itu semacam panggilan orang Sunda kepada anak perempuan. Ya udah, akhirnya kami jadi sering main. Sampai bertahun-tahun kami main. Cuman pada saat itu gue pun agak merasa aneh. Karena di usia gue 6 tahun gue masuk sekolah dasar. Dan lama-lama gue makin tumbuh menjadi semakin besar. Pada saat itu gue naik kelas 2 SD, gue naik kelas 3 SD. Tapi temen kecil gue ini tetap aja seperti anak usia 5 tahun. Dia gak tumbuh. Sampai pada suatu malam, pada saat itu gue kalau gak salah kelas 4 SD, seingat gue itu pengen banget buang air kecil. Terus gue bangunlah dari tidur dan gue hendak ke kamar mandi yang ada di dapur. Pada saat gue jalan menuju kamar mandi, pas gak tahu kenapa tiba-tiba kayak
gue tuh pengen aja nengok ke arah pintu di ruang tamu. Dan pas gue nengok, ternyata ada teman kecil gue. Iya, ada si Neng masuk ke rumah gue dengan cara menembus pintu rumah. Itu hal yang gak pernah gue bisa lupain seumur hidup gue sampai sekarang. Dia nembus pintu rumah dengan kondisi muka dia yang mukanya tuh lebam, banyak banget luka. Di mukanya, di badannya, di kakinya banyak banget luka lebam, dengan rambutnya yang acak-acakan dan ada luka biru ungu lebam gitu di lehernya, seperti bekas cekikan, dan mengeluarkan darah. Dari telinganya itu meneteskan darah ke bajunya. Jujur pada saat itu gue untuk pertama kalinya melihat si Neng ini dalam keadaan seperti itu. Pada saat itu gue sempat khawatir sama dia dan gue langsung nyamperin si Neng pada saat itu. Gue tanya, "Neng, kamu ngapain ke rumah malam-malam? Gak boleh main malam-malam, Neng, nanti mimi aku marah. Mimi aku gak bolehin aku main malam-malam." Terus si Neng itu tuh nangis. Dia nangis sedih banget. Dan dia bilang sama gue, dia pengen ditemenin sama gue pada saat itu. Dia bilang dia kesepian. Dan dia pengen jadi adik gue. Dan untuk menenangkan dia, gue bilang, "Iya, Neng, iya, jangan takut. Aku sekarang kakak kamu adik aku, kamu jangan takut ya, Neng. Tapi kamu pulang ya, Neng. Aku takut mimi aku marah kalau mimi tahu aku ajak temen ke rumah malam-malam." Dan pada saat itu si Neng menganggukkan kepala dan dengan perlahan dia mundur menembus pintu rumah dan hilang. Anehnya pada saat itu gue tidak merasa takut sama sekali karena gue masih beranggapan kalau si Neng itu manusia. Dan jujur pada saat itu gue belum bisa membedakan yang namanya manusia dan yang namanya hantu atau jin. Gue belum tahu. Yang gue tahu semua yang gue lihat itu manusia. Yang membedakan adalah orang gila dan orang biasa. Itu yang ada di pikiran gue. Keesokan harinya gue seperti biasa main sama si Neng. Kita main kejar-kejaran, main masak-masakan, dan segala macamnya. Sampai akhirnya gue kelas 5 SD pada saat itu, gue jadi sering sakit. Gue sering banget sakit demam yang begitu tinggi. Demamnya tuh bener-bener tinggi banget. Saking tingginya tuh gue sampai menggigil dan kadang gue kayak gak sadarkan diri. Gue tahu ini semua dari Mimi pada saat itu pernah cerita ke gue. Dan yang gue rasakan adalah pada saat itu gue bener-bener ngerasa gak enak badan, gue demam. Cuman ya gue tidur. Tapi anehnya pada saat gue tidur, gue bisa keluar dari badan gue sendiri. Gue bangun dari badan gue sendiri sambil gue digenggam tangannya sama si Neng. Gue ngeliat ada ibu gue lagi tidur sambil meluk gue. Cuman ya gue sebenarnya ngerasa aneh, tapi ya udah, namanya anak kecil kan. Sampai akhirnya gue diajak main lah sama si Neng ke pohon randu di pinggir jalan. Jadi di pinggir jalan itu ada beberapa pohon randu yang gede banget. Bener-bener gede banget pohonnya. Gue diajak masuk ke dalam batang pohon randu itu. Akhirnya gue masuk sama si Neng ke dalam pohon randu itu. Dan ya kami bercanda. Dan anehnya itu di dalam, oh my god, astagfirullahaladzim. Anehnya itu di pohon randu itu benar-benar hamparan
kayak lapangan yang luas, bener-bener luas, tanpa sekat, tanpa pembatas, dan semua hamparannya itu tuh berwarna hijau. Cuman pada saat gue udah kecapean main, gue minta dianterin pulang sama si Neng itu gak pernah mau nganterin gue pulang. Oh my god. Si Neng ini gak pernah mau nganterin gue pulang. Dan dia itu selalu marah ketika gue minta diantar pulang sama dia. Jujur gue cerita ini ketakutan banget, karena posisinya gue lagi menghadap ke cermin, dan di cermin ada bayangan anak kecil. Oke, lupakan itu. Kita lanjut. Gue pengen nangis. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut ya. Jadi pada saat itu si Neng tiba-tiba marah sama gue. Terus akhirnya gak ngerti gimana ceritanya, si Neng itu tuh tiba-tiba kayak mukanya tuh kayak berubah jadi serem banget, dan dia tuh dorong gue sekencang-kencangnya. Dan di saat dia dorong gue sekencang-kencangnya, gue ngerasa jatuh dari tempat yang tinggi dan gue kebangun dari tidur gue. Dan pas gue kebangun ternyata ada mimi gue yang lagi ngusap-ngusapin gue pakai air. Cuman pada saat itu gue gak tahu itu air apa. Dan siklus gue sakit demam ini sering banget. Bisa dihitung mungkin setiap seminggu sekali itu gue demam, dan kejadiannya itu berulang-ulang. Setiap kali gue sakit, setiap kali gue demam, pasti gue itu bangun dari badan gue, dan gue diajak sama si Neng ini ke dalam batang pohon randu. Jujur, lama-kelamaan gue mulai lelah, gue mulai takut sama kejadian itu. Gue takut banget. Awalnya gue gak berani cerita sama Mimi tentang apa yang gue alami, karena gue takut Mimi mikirnya gak percaya atau apa kan. Dan gue pun masih berpikir kalau itu mungkin cuma mimpi. Tapi karena siklusnya semakin sering dan gue makin tersiksa, gue takut banget pada saat itu. Terus akhirnya gue memberanikan diri untuk cerita sama Mimi. Dan pada saat itu Mimi responnya cepat. Mimi langsung ajak gue ke salah satu Pak Ustadz di kampung pada saat itu. Lalu Pak Ustadz itu kayak melihat gue gak ngerti gimana ceritanya. Tiba-tiba Pak Ustadz itu ngambil air, dia bacain air di gelas, terus suruh minum sama gue, suruh cuci muka segala macem. Dan gue mendengar percakapan antara Pak Ustadz. Oh my god. Gue mendengar percakapan antara Pak Ustadz dan Mimi gue pada saat itu. Pak Ustadz bilang ke Mimi kalau, "Bu, ini anak ibu lagi bahaya. Dia itu ditemenin sama jin anak kecil. Yang jin ini tuh kesepian, dan dia pengen ngambil anak ibu buat nemenin dia. Dan rumah jin kecil ini ada di batang pohon randu." Jujur pada saat itu gue kaget, gue shock. Gue antara percaya gak percaya, karena posisinya pun gue masih kelas 5 SD pada saat itu. Gue dengar percakapan itu, dan ya Pak Ustadz menyarankan kepada ibu gue, kalau sampai gue sakit lagi sebaiknya diungsikan di saudara atau dimanapun itu yang beda desa. Jangan sampai ketika gue sakit posisinya gue tetap stay di rumah, karena itu membahayakan untuk nyawa gue sendiri. Akhirnya ya bener aja, setelah itu gue masih sering sakit-sakitan. Dan ya ketika gue sakit, Mimi gue langsung mengungsikan gue ke rumah nenek yang beda desa pada saat itu. Lambat laun sekitar 1 tahun mungkin ya, dari gue kelas 5 SD akhirnya gue kelas 6 SD, gue udah gak
sering sakit-sakitan seperti itu. Dan jujur pada saat kelas 6 SD itu gue udah gak pernah lagi ngeliat si Neng ini. Dan gue barusan ngeliat dia di kaca. Gue udah gak ngeliat si Neng lagi pas gue kelas 6 SD. Dan ya, ketika gue gak ngeliat si Neng lagi, ternyata itu bukan hal yang baik untuk gue. Karena saat gue jauh dari si Neng, saat gue udah gak pernah ngeliat dia lagi, gue mulai sering ngelihat hal-hal yang menurut gue itu sangat-sangat menyeramkan di usia gue 11 tahun pada saat itu. Gue waktu itu seringnya di rumah. Pas kelas 6 SD gue paling main sore doang pas mau ngaji. Gue inget banget pada saat kelas 6 SD, jadi kan rumah gue ini tuh cuman kayak rumah satu-satunya, yang di samping rumahnya itu ada gudang kosong, yang kanan, kiri, dan belakangnya itu kebun kosong, kebun pohon jati, pohon pisang, semak belukar yang tinggi, ada pohon mangga, pokoknya bener-bener kayak kebun kosong. Dan ya, di samping rumah gue itu ada beberapa pohon pisang, ada juga pohon petai Cina yang tinggi banget, dan banyak semak belukar yang tinggi-tinggi. Gue inget banget, setiap kali pukul 12 siang itu akan ada nenek-nenek yang memakai pakaian seperti kemben orang dulu dan memakai kain batik berwarna coklat, rambutnya acak-acakan panjang, dan badannya itu banyak luka, seperti kayak luka bolong-bolong gitu, dan mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah. Dia selalu manggil gue di samping rumah sambil melambai-lambaikan tangan. Pada saat itu gue lagi nonton TV di ruang depan, dan ya gue denger suara nenek itu manggil, Roy, main sini Roy sama emak. Emak itu kalau dalam bahasa Sunda nenek. Dan ya namanya gue anak kecil, gue keluar. Apalagi gue tuh dari kecil gue kritis banget anaknya. Gue suka banget ngobrol sama nenek-nenek, itu gue suka banget. Gue suka banget dikasih wejangan sama nenek-nenek, ngobrol sama nenek, itu bener-bener gue tuh suka banget. Dan ya pada saat itu gue dipanggil sama nenek-nenek di samping rumah, dan ya gue selalu nyamperin dia. Dia suka ngajak gue main ke semak-semak di belakang rumah, main petak umpet. Gak jarang juga dia gendong gue, dia timang-timang gue, kadang juga dia kasih makanan ke gue. Oh my god, gue takut banget ceritain ini. Dia kasih makanan ke gue segala macam. Cuman biasanya kita itu kalau main gak lama, karena mungkin sekitar setengah jam kali ya kita main di belakang rumah di semak-semak. Dan biasanya tuh ibu gue tuh udah manggil kayak, Roy, pulang Roy, panas, tidur siang. Dan ya setelah itu gue biasanya langsung pulang sih ya ke rumah karena dipanggil Mimi. Dan siklusnya itu terus-terusan terjadi. Gue diajak main sama nenek-nenek itu sampai kalau nggak salah sekitar 6 bulanan atau lebih gue main sama nenek-nenek itu setiap jam 12 siang. Sampai pada suatu hari gue ngaji dan biasanya itu gue pulangnya malam. Pulangnya itu sekitar habis sholat isya, gue baru pulang ngaji. Dan ya gue kalau pulang ngaji sendiri, gak pernah dijemput. Gue jalan kaki. Pada saat itu lagi terang bulan, entah lagi gerhana atau apa, gue gak ngerti. Tapi bulan lagi sangat-sangat terang menurut gue. Jadi pohon petai Cina yang ada di samping rumah itu tinggi banget.
Dan pada saat malam-malam gue pulang ngaji, gue hendak pulang ke rumah, itu gue kaget banget. Karena pas gue berdiri di depan rumah, gue ngeliat nenek yang biasa main sama gue jam 12 siang di samping rumah dan kadang di belakang rumah. Itu dia lagi ada di dahan, Allahu Akbar, di dahan pohon petai Cina yang ada di samping rumah. Dia lagi duduk di dahan paling tinggi. Dan waktu itu gue ngeliat karena dia kesorot sama sinar bulan pada malam itu. Yang gue aneh pada saat itu, dia gak pakai baju sama sekali, dengan payudara dia yang sangat besar. Gue takut pada saat itu. Gue takut, gue nangis, gue lari, gue gedor-gedor pintu rumah, gue lari. Dan mimi gue buka, terus mimi gue nanya, "Kenapa kamu nangis?" Dan gue bilang enggak apa-apa. Tapi pada saat gue bilang gak apa-apa, gue masih nangis sesenggukan karena gue saking takutnya. Dan gue baru menyadari kalau yang selama ini main sama gue ternyata itu wewe gombel. Tapi gue gak cerita sama Mimi sampai keesokan harinya gue sekolah. Pukul 11:30 gue nonton TV di rumah. Gue lagi nonton TV sambil duduk di sofa ruang depan. Tiba-tiba kayak ada jadi kan di ruang depan itu ada jendela mengarah ke samping garasi rumah. Jadi mengarah ke samping kebun samping rumah. Gue inget banget itu ada yang nimpukin jendela pakai kerikil batu yang kecil-kecil. Gue nengok nggak ada siapa-siapa. Terus gue tetap nonton TV karena gue pikir mungkin itu burung, karena pada saat itu emang banyak banget burung-burung liar yang suka matukin jendela. Cuman tepat pukul 12 siang gue mendengar panggilan. Orang memanggil nama gue. Roy, sini main sama emak. Gue nengok pada saat itu dan oh my god. Dan ternyata pas gue nengok, di antara semak-semak pohon pisang di samping rumah, itu adalah sosok yang gue lihat di atas pohon petai Cina pada saat malam hari. Dia berdiri, badannya tinggi dan besar. Aduh, gue takut banget. Badannya tinggi dan besar, sedikit membungkuk dengan payudara yang sangat-sangat besar menyentuh ke tanah. Dengan tangannya yang sangat panjang dan kurus. Banyak luka, banyak darah, banyak nanah di sekujur tubuhnya. Dengan rambutnya yang acak-acakan, dia membungkuk sambil melotot. Dia melihat ke arah gue. Dia melambai-lambaikan tangannya sambil memanggil-manggil gue. Gue pada saat itu cuma bisa nangis. Dan ya, gue gak bisa cerita. Gue pada saat itu tuh gak bisa cerita sama siapapun. Gue gak bisa, karena setiap kali gue cerita, mereka selalu menyangkal semua itu. Padahal gue ngelihat dengan sangat-sangat jelas, tapi mereka selalu menyangkal. Sampai akhirnya gue lebih milih untuk diam daripada gue cerita tapi gue dianggap gila pada saat itu. Dan ya, selama berhari-hari gue masih terus diteror oleh wewe gombel itu. Tapi dia gak pernah masuk ke rumah.
Dia cuma manggil gue sambil melambaikan tangan di antara semak-semak pohon pisang di samping rumah. Tapi lama-kelamaan gue udah gak pernah ngeliat dia lagi semenjak pohon pohon petai Cina yang di samping rumah itu akhirnya ditebang oleh bapak karena pohon petai Cina itu terlalu tinggi dan akarnya itu merusak tembok rumah. Jujur, gue cuma mau sharing sama kalian kalau anak-anak kalian ada yang mengalami seperti halnya gue, atau bahkan kalian sedang mengalami apa yang gue alami pada saat itu, untuk orang tua yang mempunyai anaknya yang ternyata anaknya bisa melihat, tolong percaya sama mereka, kasih mereka support untuk jangan pernah takut, kasih mereka kekuatan, karena sebenarnya anak-anak di usia gue pada saat itu, kami cuma butuh untuk didengar. Kami cuma butuh untuk didengar dan dikasih solusi gimana caranya untuk tidak takut. Karena bisa dibilang ini sangat membekas untuk hidup gue ketika gue harus berusaha melawan rasa takut itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai dukungan kalian terhadap